Ya, balik lagi bersama saya Karisma Rizky. Pada video kali ini kita akan mulai membuat layout dan kita akan buat model untuk data-datanya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk terus mendapatkan update dari channel ini dan mendukung channel ini. Kita langsung saja buat package data. Dan kita buat package untuk remote ya, jadi saya akan pisahkan datanya yaitu remote dan lokal. Kalau teman-teman di sini nggak kelihatan package-nya, biasanya si compact middle package-nya tercentang ya. Teman-teman tinggal matiin aja, nanti akan seperti ini tampilannya. Kemudian di dalam remote kita buat package, nggak usah lah, kita buat saja model Kotlin file class, kita namakan movie. Kemudian kita buat data class. Nah, kita akan lihat bagaimana bentuk datanya di dokumentasi API-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di developers the moviedb.org, kita ke mana ya, movies. Kemudian kita pilih yang, karena untuk halaman depan kita akan menampilkan no playing ya. Kita pilih yang no playing, kemudian kita lihat responnya akan seperti apa. Kita coba try it out. Teman-teman bisa gunakan API key yang sudah di copy tadi. Ini kita hapus saja untuk query lainnya. Kemudian kita send request. Nah, maka resultnya kurang lebih akan seperti ini. Ada JSON object, kemudian di dalam JSON object ada JSON array yang bernama results, dan di dalam objeknya ada, dan kita akan ambil yaitu original title, kemudian overview, dan poster path, sama ID-nya kita akan ambil untuk, ya ID harus diambil. Kemudian kita akan terjemahkan ke dalam modelnya ya. Pastikan nama variabel di projectnya sama dengan nama yang ada di sini ya. Nggak boleh berbeda karena akan sangat berpengaruh. Jadi langsung saja pertama kita buat ID. Variabelnya string atau tipe datanya string. Kemudian overview string juga, namun overview ini terkadang nggak ada isinya atau tidak ada sinopsisnya, jadi kita tambahkan tanda tanya di sini. Kemudian poster path yaitu link URL-nya dari gambar atau poster dari filmnya, dan yang terakhir adalah judul filmnya. Nah, kurang lebih akan seperti ini ya. Sekali lagi, teman-teman pastikan di sini harus sama ya. Nama variabelnya dengan nama atribut yang ada di result API ini. Nah, terus jika teman-teman lihat pada poster path, maka link URL untuk image-nya berbentuk seperti ini ya. Oleh karena itu, kita butuh base URL untuk image-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di dokumentasinya, masih di halaman ini. Kemudian kita ke getting started, lalu pilih images. Nah, di sini adalah base URL-nya ya. Jadi kita akan copy ini sampai W500. Kemudian di dalamnya kita buat variabel untuk base URL. Nah, maka kita akan bisa panggil base URL-nya kapan saja melalui model movie ini. Kemudian jangan lupa untuk menerapkan parse label untuk kemudahan pemindahan data nantinya. Kurang lebih akan seperti ini. Kemudian kita akan buat layout untuk itemnya ya.
item movie tadi, kita ke layout, kemudian klik kanan, new layout resource file. Kita buat di sini namanya item movie. Dan saya akan ganti root elemennya menjadi relative layout. Kemudian kita klik OK. Kita split aja ini supaya terlihat. Kemudian di dalamnya kita buat image view untuk menampung posternya, match parent, kemudian match parent. Oh ya, kita akan terapkan ukuran untuk itemnya berapa. Kita akan mungkin 250 dp aja. Kemudian kita tutup, kemudian tambahkan ID. Kita beri ID EV movie poster. Nah, untuk supaya terlihat berbeda dari sebagai mungkin transisi dari item ke item yang satunya, kita tambahkan shade mungkin ya. Nah, jadi kita akan buat shade-nya dulu terlebih dahulu. Kita ke drawable, kemudian kita klik kanan, new drawable resource file, kemudian kita buat shade. Root elemennya kita buat shape, kemudian OK. Lalu kita buat di sini shape-nya rectangle, di dalamnya kita buat gradient. Start color. Kita akan buat transparan, warna mungkin agak kehitam-hitaman. Kemudian end color-nya jadi kurang lebih akan seperti ini gradasinya nanti. Dan kita beri angle 270. Nah, kita balik lagi ke item movie. Kemudian kita akan terapkan di image view-nya. Kita buat view, kemudian match parent, height-nya 40 dp aja. Kemudian kita panggil background-nya, yaitu shade tadi. Nah, karena ini mentok di atas, kita perlu tambahkan align bottom EV movie poster. Nah, maka di bawah nanti jadi kurang lebih akan seperti ini ya, sebagai pembatas-pembatas dengan item yang lainnya. Kemudian di bawahnya kita memerlukan text view untuk judul dari filmnya. Wrap content. Kemudian jangan lupa ID. Sini saya akan buat TV, movie, title. Kita tutup dulu. Kemudian align bottom. Kita akan berikan teks untuk sementara ya. Kita gunakan tools, teks. Nah, ini kita alt enter. Kemudian saya akan tulis Avengers. Kurang lebih seperti ini, masih belum terlihat. Nah, kita akan perlu ganti color-nya menjadi putih. Kemudian kita akan tambahkan max line ya, jadi judulnya akan maksimal satu baris, kemudian ellipses n. Jadi kalau kepanjangan nanti akan ada titik-titik di akhirnya. Kita zoom, nah kurang lebih akan seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan margin supaya lebih enak dilihat. Kita butuh white space. Kita buat 8 dp. Nah, maka akan seperti ini. Sekali lagi ya, untuk tools ini tidak akan tampil pada aplikasi, tapi namespace tools ini berguna untuk kita melihat previewnya di pengembangan. Kemudian kita buat layout untuk fragmentnya. Karena kita di sini akan menggunakan fragment. Kita buat fragmentnya secara manual.
kita buat layout resource file, kita akan namakan fragment movie. Kemudian kita ganti root elemennya menjadi relative layout. Oke. Kita split layer lagi. Kita zoom supaya lebih enak. Di sini kita buat recycle view untuk menampung item-item tadi. Match parent. Kemudian kita buat ID-nya supaya bisa diakses di Logix. Saya akan buat di sini RV movie. Kemudian kita akan buat progress bar. Ini gunanya untuk jika datanya loading nanti. Wrap content, kemudian center in parent, true, supaya di tengah. Di sini tidak akan terlihat ya. Maksudnya di Android Studio saya ini tidak terlihat, nggak tahu kenapa ya. Tapi nanti ketika dijalankan akan terlihat progress bar-nya. Nah, maka untuk di awal kita set visibility-nya gone. Karena kita akan atur nanti di file Kotlin-nya. Cuma jika teman-teman ingin melihat progress bar-nya di mode pengembangan ini, seperti yang saya bilang, gunakan namespace tools, kemudian Alt Enter, visibility, visible. Nah, maka akan tampil di sini, namun tidak akan tampil pada aplikasi. Ini jadi hanya untuk pengembangan ya tools ini. Kemudian di bawah progress bar, kita buat text view untuk teks bahwa menandakan loadingnya gagal, bisa karena tidak ada koneksi atau datanya tidak ada. Kita beri ID TV file. Oh ya, untuk progress bar juga kita beri ID standar saja, progress bar. Ini kita tutup dulu. Kemudian kita akan atur layoutnya supaya ada di tengah, center horizontal, true. Kemudian kita akan tulis teksnya di sini, data gagal dimuat. Ini masih ada di atas ya, karena kita akan buat tombol retry nanti di bawah atau di tengah-tengah. Jadi teks ini akan ada di bawah tombol yang akan kita buat. Dan seperti biasa, kita tambahkan visibility-nya gone karena kita akan atur nanti di Kotlin-nya. Dan jika teman-teman ingin melihatnya di mode pengembangan ini, seperti biasa gunakan tools, kemudian visibility, visible. Nah, di sini kita akan buat button-nya. Per content, kemudian center in parent, true, kemudian kita tambahkan teksnya retry, kemudian visibility-nya gone. Tapi supaya memudahkan pengembangan, kita berikan namespace tools, kemudian visibility-nya visible. Nah, kita akan set text view yang violet ini di bawah tombol yang sudah kita buat tadi. Layout above TV. Oh ya, saya belum beri ID-nya. Sini kita beri ID button try again. Lalu kita masukkan ID-nya sini. Try again. Nah, maka teksnya akan ada di atas tombolnya. Kemudian kita akan membuat text view jika datanya tidak ditemukan. Kan kalau tadi error, kalau ini tidak ditemukan. Di wrap content. Di sini saya akan beri ID TV not found. Kemudian center in parent, true, supaya di tengah. Dan kita berikan teks
movie tidak ditemukan, dan visibility-nya kita set menjadi gone. Dan supaya memudahkan pengembangan, kita tambahkan namespace tools, visibility, visible. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembuatan layout pertama ini, yaitu item movie dan fragment movie. Oh ya, supaya kalau teman-teman ingin melihat itemnya ini bagaimana bisa masuk di dalam recycle view ini, teman-teman bisa gunakan kembali namespace tools yang sangat berguna ini. Jadi kita panggil tools, kemudian list item, nah kita masukkan layout item movie tadi. Nah, maka kurang lebih tampilannya akan seperti ini nanti ketika ada di aplikasi. Nah, mungkin cukup sekian. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini, like juga videonya, ya dukung terus channel ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Kita membahas, kita akan buat fragmen dan navigasinya ya. Jadi jangan kemana-mana. Sampai jumpa di video selanjutnya.